Ya, ini kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya diminta untuk membawakan materi tentang penilaian fisik. Saya rasa teman-teman sih semua pasti sudah terbiasa dan juga mungkin sudah lebih terlatih dibandingkan saya. Jadi di sini saya ingin sharing-sharing aja. Ini untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sekali lagi ini kita hanya untuk mengulas wawasan penilaian fisik dan kemudian kita ingatkan kembali tentang kriteria untuk diagnosis malnutrisi yang terbaru dan juga kita mengetahui dan mengidentifikasi penilaian fisik. Di sini saya rasa semuanya juga sudah paham, sudah hafal di luar kepala bahwa penilaian fisik itu termasuk dalam domain asesmen. Di sini kadang teman-teman itu masih suka lupa untuk mencantumkan penilaian fisik untuk asesmen, jadi hanya terpaku pada antropometri. Penilaian antropometri sekilas berat badan, tinggi badan, misalnya tinggi lutut, kemudian lingkar lengan atas, hanya sebatas itu. Padahal saat sekarang itu kita sebagai dietitian diminta untuk mampu menentukan diagnosis malnutrisi berdasarkan dengan penilaian fisik. Nah, ini kenapa penilaian fisik ini sangat penting, karena di sini disebutkan bahwa penyebab untuk mikronutrien itu banyak faktornya, dan penilaian fisik ini dapat digunakan untuk menilai temuan fisik yang terkait dengan defisiensi. Mungkin tadi Mbak Maya sudah menjelaskan apa saja mikronutrien yang terkait yang kita bisa lihat dari penilaian fisik yang kita temui. Kemudian penilaian fisik ini juga sangat lengkap dari atas kepala hingga ke kaki, dan tidak ada parameter tunggal untuk status gizi dan juga derajat malnutrisi. Jadi untuk menentukan malnutrisi sebetulnya tidak hanya dari IMT saja atau misalnya saja, tapi harus banyak faktor untuk menentukan dan melengkapi status malnutrisi. Dan ini pada pasien tersebut, contohnya misalnya kekurangan vitamin B1, kita bisa lihat dari lidah yang rata tidak ada papil-papilanya, kemudian misalnya sariawan, kita lihat untuk kekurangan vitamin C-nya dan sebagainya. Nah, ini kenapa penting juga untuk asesmen pada anak-anak, karena pada anak sendiri malnutrisi itu sangat terjadinya lebih cepat dibandingkan dengan dewasa. Dan efek dari malnutrisi yang berkepanjangan pada anak memiliki dampak yang negatif bagi tumbuh kembangnya. Ini yang tadi untuk penilaian fisik yang kita lihat bisa menilai kekurangan makronutrien ataupun mikronutrien tentang kekurangan mikronutriennya yang bisa dilihat dari status kulitnya, misalnya dari hidrasinya seperti apa, kemudian dari penampakan rambutnya seperti apa yang kekurangan mikronutrien, kemudian dari matanya, kemudian dari bagian mulut dan juga wajah. Nah, kalau di sini kita lebih menilai makronutriennya yang bisa kita lihat di jaringan lemaknya, kemudian dari massa ototnya, dan juga nanti dari cairannya. Ini kriteria malnutrisi yang biasa dari pasien. Zaman dulu hanya terbatas pada asupan gizi yang tidak adekuat. Kemudian genetiknya hanya kita lihat angka kurus atau IMT-nya kurang dari 18,5 dan juga IGA gambang. Padahal pada tahun 2012 teman-teman mungkin sudah tahu juga bahwa ada konsensus yang menyatakan bahwa saat ini untuk mengidentifikasi dan dokumentasi malnutrisi ada 6 karakteristik yang ternyata keempatnya itu adalah penilaian fisik. Di sini disebutkan karakteristiknya itu ada asupan energi yang tidak kuat, kemudian ada juga adanya penurunan berat tidak diharapkan, dan juga kehilangan jaringan lemak, kehilangan massa otot, adanya penumpukan cairan, dan juga ditambah dari penurunan kekuatan kapasitas fungsional pada pasien tersebut. Di sini
disebutkan bahwa 2 saja sudah dapat kita identifikasi sebagai malnutrisi bila ada 2 tanda dari tanda-tanda yang keenam ini, maka sudah dapat disebutkan malnutrisi. Nah, di sini disebutkan bahwa malnutrisi, mungkin ini juga sudah dijelaskan, kita ulang sedikit. Malnutrisi dapat terjadi karena penyakit akut dan juga penyakit kronik, yang dua-duanya juga bisa menyebabkan penyakit malnutrisi yang kita nilai sebagai moderat ataupun yang severe. Nah, ini untuk yang penyakit akut dan severe, ini kriterianya mungkin pada penjelasan yang sebelumnya juga sudah ada yang sudah kita lakukan sehari-hari di ruangan. Di sini saya ingin menekankan bahwa bedanya antara malnutrisi yang moderat ataupun yang severe, baik dari penyakit akut maupun penyakit yang kronik, adalah penurunan kekuatan otot. Jadi kalau kita ragu pasien ini termasuk pasien malnutrisinya yang moderat ataupun yang severe, kita bisa tambah yakinkan dengan melakukan penilaian kekuatan otot. Kekuatan genggam. Kekuatan genggam biasanya kita pakainya hand grip. Kalau misalnya tidak ada hand grip, biasanya kita pakai jabat tangan paling gampang. Nah, ini untuk yang penyakit kronis, sama juga ininya yang severe itu adanya penurunan kekuatan genggam. Ini karakteristiknya untuk pasien-pasien malnutrisi yang moderate ataupun ini yang severe. Kalau yang moderate atau yang mild, biasanya kita tidak melakukan penilaian kekuatan genggam. Jadi kalau misalnya di sini sudah ada 2 tanda di masing-masing ini item ini, sudah dapat kita diagnosis sebagai malnutrisi. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkah yang pertama itu tentunya kita perkenalan diri kepada pasien atau keluarga pasien. Jadi nggak langsung tiba-tiba datang kita ukur-ukur pasien. Jadi kita minta izin dulu, kemudian kita jelaskan alasan yang masuk akal untuk melakukan penilaian fisik. Jadi kadang-kadang waktu dulu itu seringnya pasien mengukur peti mati, atau misalnya mau buat kain kapan katanya kayak gitu. Nah, jadi kita jelaskan dulu alasannya. Jadi kita dapat bilang bahwa Bapak karena tidak bisa ditimbang, kita harus melakukan pengukuran untuk menentukan status gizinya Bapak atau Ibu, seperti itu. Kemudian kita minta izin juga pada pasien, apabila pasiennya dapat diajak berkomunikasi, jangan lupa cuci tangan dulu, keringkan, lalu kalau bisa pakai sarung tangan. Lalu bagaimana aja yang kita harus melihat dari yang tadi head to toe, dari atas kepala hingga sampai kaki. Nah, ini untuk penilaian kehilangan massa ototnya dibagi 2, yaitu bagian atas dan juga bagian bawah tubuh. Bagian atas itu terdiri dari yang tempel, misalnya di kepala, di wajah ini, di sebelah mata, kemudian ada di bagian clavicula dan juga di bagian bahu. Ada scapula juga dan intraosseous. Tapi yang biasa kita lihat itu yang 3 ke atas ini. Kemudian ada juga kehilangan massa otot di bagian bawah, yaitu paha, kemudian betis, dan lutut. Nah, ini untuk yang kehilangan jaringan lemaknya, biasanya kita lihat dari bagian orbitanya, bagian matanya, kemudian dari dadanya, atau misalnya kita bisa melihat iga gambangnya dan juga bagian ileak dan triceps. Ini penjelasan yang tadi untuk kehilangan jaringan lemak yang tadi orbital, ada triceps dan juga dari iga gambangnya, dari bagian iga, tulang iga, dan kehilangan massa otot dapat kita nilai di bagian tempel, bahu, clavicula, scapula, tangan, dan juga bagian kaki. Nah, di sini dikatakan bahwa bagian bawah itu lebih kurang sensitif untuk berubah, jadi kita makanya tadi dibintangin di atas itu kita bisa utamakan penilaian fisiknya yang di bagian tubuh ke atas. Untuk fatwa sendiri di sini disebutkan adanya di bagian orbital, triceps, dan thorax. Nah, ini contoh-contohnya. Untuk bagian orbital sendiri sebetulnya syaratnya itu dijelaskan bahwa harus berdiri berhadapan, mungkin agar tidak
terlihat tidak apa namanya, kalau misalnya kita miring nggak kelihatan banget cekungnya seberapa dalam, warnanya seperti apa gitu. Cuman kalau misalnya pasien kita banyak yang tiduran atau bedridden, biasanya kita harus menjajarkan kepala kita di kepalanya dia seperti kayak yang dokter-dokter lakukan. Jadi kita pun mirip-mirip kayak gitu kita lihat dari atas kepala yang juga jadi kita jajarkan. Cuman kayaknya kalau musim corona kayak gini agak ngeri ya untuk menilai penilaian fisik kayak gini. Nah, ini lalu kita lihat juga kita palpasi dengan lemak di atas tulang pipi. Nah, di sini kita lihat apakah ada kulitnya kendur, ada lingkaran hitam atau cekung. Jadi untuk yang normal sendiri, di sini disebutkan bahwa masih ada dengan lemak yang menonjol, jadi masih kenyal-kenyal. Kalau misalnya untuk manusia yang mild atau moderate, di sini sudah mulai terlihat agak gelap dan tampak cekung. Sisir sendiri di sini terlihat bedanya dibandingkan yang mild sama yang normal, tampak lebih cekung ke dalam dan juga kulitnya kendur. Cuman memang kan kalau penilaian fisik ini kan sepertinya kita tuh harus punya keahlian masing-masing, lebih sering melakukan, jadi kita lebih terbiasa untuk melakukan mana yang termasuk moderat ataupun yang severe. Ini contoh yang sisi baik. Di sini terlihat masih ada bantalan lemaknya di tulang pipinya, di atas tulang pipinya. Kemudian yang itu sudah mulai ada cekungan, dan yang moderate itu cekungannya lebih dalam, bibir sendiri kelihatan tulang pipinya. Untuk membedakannya seperti itu. Kemudian untuk yang tricep sendiri, di sini lengannya dibengkokkan untuk pengukurannya. Lalu kita lihat, kita cubit di bagian tricepnya. Nah, nanti kalau misalnya normal jaringan lemaknya banyak, jadi kurang lebih 1 inci. Kalau misalnya kita praktek sendiri di sini kayaknya jaringan lemaknya banyak sekali ya, jadi bisa lebih dari 5 cm atau 3 cm. Nah, untuk yang mild atau moderate sendiri, cubitannya agak dalam, kemudian ibu jari dan telunjuknya hampir ketemu, jadi sudah mulai bisa hampir ketemu ininya ibu jari dan telunjuknya, dan nantinya sendiri di sini sudah ada ketemu antara ibu jari kita dan juga telunjuk, jadi sudah tersisa hanya seperti tulang dan kulit saja. Nah, untuk contoh lainnya, ini untuk yang status gizi baik, kelihatan lebih ada beberapa senti. Ini yang mat sudah mulai hampir ketemu tangannya, jadi kayak sudah ada kendur-kendur, dan moderate juga di sini lebih terlihat lebih dapat ditarik ke bawah, dan untuk yang sipil sendiri biasanya ibu jari kita sudah mulai ketemu. Nah, kemudian untuk penilaian di toraksnya atau bagian dadanya, di sini sebetulnya sih sarannya itu pasiennya dapat duduk dan juga tangannya diluruskan. Kalau misalnya nggak bisa duduk, ya kita hanya melihat pasiennya dimiringkan. Nah, ini kita lihat untuk yang normal sendiri jaringan lemaknya banyak kelihatan ya. Kalau untuk yang mild dan moderate itu, di sini kita lihat masih ada beberapa lemak di antara tulang-tulang iganya yang bisa kita pegang dan bisa kita tarik. Kalau misalnya yang severe sendiri, di sini sudah tidak ada yang dapat kita tarik baik di depan maupun di belakang. Jadi sudah mungkin yang ditarik hanya kulitnya saja sisanya. Kemudian ini untuk yang gambar yang mild dan moderate, dan ini yang severe, jadi terlihat bedanya. Nah, ini untuk yang iliac itu yang di bawah, bagian bawah kita lihat untuk yang status gizinya baik, jepitannya lebih dalam. Ini ada beberapa senti. Kemudian untuk yang mild sendiri di sini sudah mulai terlihat adanya tulang, moderate juga sudah mulai terlihat adanya tulang, dan untuk yang severe ini gambar tulang belakangnya. Tapi kalau kita lihat bawahnya ini sudah terlihat tulang pinggulnya ya. Nah, untuk jaringan lemak yang tadi sudah kita lihat beberapa perbedaannya. Untuk kehilangan massa otot sendiri, di sini ada beberapa item, beberapa tempat yang dapat kita lihat dan kita nilai untuk menentukan adanya kehilangan otot atau tidak. Yang pertama itu di bagian kepala, dahi, kemudian di bahu, clavicula, di bagian skapula, bagian tangan, dan juga bagian kaki.
ini di bagian temporalnya. Di sini tampak tidak ada cekungan, jadi kita lihat cekungan yang ada di sebelah mata. Untuk yang status gizinya baik, di sini tidak ada cekungan, jadi lebih banyak kebantalan lemaknya. Dan untuk mild moderate ini sudah mulai agak cekung, dan untuk yang severe biasanya sudah terlihat tulang di samping matanya. Di sebelah sini saya gambar ini. Nah, ini contoh lain pasien yang status gizinya baik. Ini lurus semuanya, yang ini hampir tidak terlihat, tapi sudah mulai, sebetulnya kalau dilihat sudah mulai agak ada cekungan. Untuk yang moderate sendiri, dia cekungannya lebih dalam, dan untuk yang severe sendiri, ini sudah terlihat tulangnya. Nah, kemudian ini di bagian klavikulanya, yang kita lihat kalau ini berotot tapi kelihatan status gizinya baik ya, normal, tidak ada cekungan-cekungan moderate yang seperti ini tulangnya kelihatan, dan juga adanya cekungan di bagian bawah sininya. Terus kemudian untuk yang severe sendiri, ini kalau ini nanti yang shoulder yang bagian bahu, tapi kalau untuk yang bagian klavikulanya di sini kelihatan tidak ada lemaknya sama sekali. Kalau kita lihat dari belakang, ada di bagian belakang bahu, kalau misalnya yang normal bagus semuanya, tulangnya tidak terlihat. Kemudian kalau misalnya yang mild dan moderate ini, di sini tulangnya sudah terlihat dan agak cekung. Untuk yang severe sendiri, ini gambarnya miring. Kalau misalnya diluruskan, ini kelihatan tulang di bagian bahu. Nah, ini contoh lainnya. Ini untuk yang status gizinya baik. Ini yang status gizinya termasuk malnutrisi ringan, sudah mulai ada seperti cekungan, dan tulangnya sudah mulai terlihat di sini. Dan ini untuk yang status gizinya moderate, ini moderate, hampir terlihat tulangnya tapi masih ada lemaknya. Nah, ini contohnya yang malnutrisi berat, severe, ini tulangnya sangat terlihat. Kemudian di intravenous, caranya pasiennya itu kita minta tanda oke, atau kita lihat tangan ibu jari dan telunjuknya kita bulatkan menjadi seperti ini, lalu kita lihat apakah di sini ada bantalan lemaknya, dan di sini ada bantalan lemaknya atau tidak. Untuk yang atau moderate itu biasanya tidak ada bantalan lemak, jadi datar, sudah cekung ke dalam, dan juga di dalamnya juga nggak ada bantalan lemaknya. Nah, ini contohnya untuk yang baik. Kalau dilihat sekilas sih, kalau saya di sini masuknya masih ke baik ya kayaknya ya. Nanti mungkin Bapak dan Ibu bisa menilai sendiri. Kalau dari tangan yang paling gampang kita lihat itu masuknya kita masuk ke status gizi kita seperti apa. Nah, ini untuk yang moderate, ini sudah mulai ada cekungan. Ini untuk yang mild, hampir tidak ada bedanya sebetulnya sama status gizi baik. Jadi nanti kita bisa melakukan beberapa pemeriksaan untuk menunjang apakah dia betul malnutrisi yang ringan ataupun tidak. Nah, ini yang severe sudah terlihat cekungannya. Nah, ini untuk yang bagian bawah, kita lihat masuk bagian bawahnya. Untuk paha sendiri, di sini kita lihat normal, masih kencang, tidak ada seperti kayak lapisan biasanya. Mulai berkurang masa ototnya itu sudah terlihat menggelambir, jadi kelihatan batasnya antara si otot sendiri dan juga daging. Nah, untuk yang moderate ini di sini gambarnya lurus, jadi tidak terlalu kelihatan. Tapi kalau dilurusin biasanya kakinya sih jadi lurus semua gitu, nggak ada bentukan. Untuk yang severe sendiri di sini sudah terlihat bahwa memang kalau kita pegang tangan kita sudah bisa bertemu seperti pengukuran yang riset tadi, dan terasa tidak ada memang otot ataupun lemaknya, jadi hanya kulit saja. Nah, ini contohnya
Ini yang masih kencang, masih sehat. Ini yang sudah mulai mild, bedanya juga tidak terlalu jauh sepertinya. Kemudian ini yang moderate juga agak susah untuk dibedakan dengan yang ringan. Untuk yang severe pasti bisa jelas. Nah, ini untuk pengukuran betisnya sendiri, contoh untuk yang normalnya sendiri betisnya kencang kalau kita bengkokkan 45 derajat ini dia kencang. Untuk yang mild moderate ini mulai ada garis atau batas antara si otot sendiri dan juga lemak dan kulit sendiri di sini lihat menggelambir, tidak ada jaringan lemaknya. Nah, ini contoh lainnya untuk yang ukuran betis yang sehat. Kemudian ini yang mild hampir menggelambir, yang moderate juga sudah mulai ada tampak batas garisnya. Ini untuk yang severe sendiri kita lihat memang tulang dan kulit. Nah, ini untuk saat pasien berdiri, misalnya kita lihat di sini masih ada tonjolannya, masih baik, berarti kalau misalnya ini tonjolan ini masih baik, kemudian ini sudah mulai kurang, contoh betisnya, dan kalau udah lurus doang sih kayaknya udah nggak bisa berdiri, kayaknya tinggal tulang doang ini. Nah, kemudian bagaimana untuk pengukuran cairan pada pasien sendiri? Biasanya kalau kita dapat pasien-pasien yang udem anasarka atau misalnya ada udem terlihat bengkak kayak gitu, kita memang tidak menentukan derajat akumulasi cairannya. Namun ternyata memang kita dituntut untuk bisa, mungkin kita bisa mengklarifikasi nanti ke dokternya bahwa ternyata pasiennya nggak udem-udem banget gitu, atau bahkan pasiennya udemnya udem apa namanya sudah termasuk moderate atau misalnya masuk severe, jadi dengan pemeriksaan yang lain ternyata pasiennya malnutrisi, jadi kita bisa komunikasikan ke dokternya dengan pengukuran yang kita ukur. Nah, ini ada derajat udemnya, ada kedalamannya, dan juga waktu untuk dia kembali ke kulit normalnya. Dan ini yang derajat atau klasifikasi udemanya. Kalau misalnya kita lihat di sini satu plus ini hanya kurang lebih 2 mm atau kurang, dan juga dia cepat kembali, itu masuk udem mild fitting edem, masih udem ringan. Untuk yang 2 plus lebih dalam lagi, 2 sampai 4 mm, kemudian ada waktu 15 detik untuk dia kembali ke kulit aslinya, dapat kita masukkan ke dalam moderate fitting edema. Untuk yang sendiri di sini kedalamannya 4 sampai 6 mm, dan juga waktu kembalinya kurang lebih sekitar 30 detik. Kita dapat menentukan bahwa pasien tersebut adalah moderate severe fitting edema. Dan untuk pasien yang 4 plus, ini sudah mungkin udem banget gitu, pasiennya udah gemuknya udah kelihatan banget, ini pasti bengkak seluruh tubuh. Kedalamannya itu kalau kita tekan itu kurang lebih 6 sampai 8 mm. Waktu kembalinya sama, mungkin lebih dari 1 menit, dan juga itu bisa kita diagnosis sebagai severe fitting edem. Ini gambar edemanya. Ini yang derajat 1, dia bisa langsung kembali. Kemudian yang tadi ini derajat 2, 2 plus, 3 plus, atau yang 4 plus. Biasanya kalau pasien-pasien yang 4 plus ini, pasiennya memang sudah terlihat udemanya nggak hanya di satu titik, tapi ada di hampir di seluruh tubuhnya udem seperti ini. Dan biasanya sih prognosisnya nggak terlalu bagus kalau yang saya temui di pasien-pasien udema lebih dari 4 plus ini. Ya, demikian presentasi dari saya. Sharing dari saya, mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin sharing-sharing, dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.